Podcast CPNS, cuma pengen ngobrol santai. Hai semuanya, balik lagi sama kami di podcast CPNS. Cuma pengen ngobrol santai. Ngobrol santai. Oke nih, hari ini kita akhirnya balik lagi ada episode 2-nya. Hari ini kita bakal bahas dengan tema What we can do to make PU better and stronger. Jadi kita kan bakal jadi ASN Kementerian PU nih. Setelah selesai latihan misalnya kita bakal jadi ASN Kementerian PU. Menurut kalian apa sih yang bisa kita lakuin untuk instansi PU kita tercinta ini supaya instansi ini bisa jadi lebih baik lagi ke depan? Ayo, siapa nih yang mau mulai? Aku boleh nggak? Boleh, Boleh. sikat. Kalau menurut aku sih, karena kita sebenarnya kan masih CPNS, mungkin yang pertama yang harus ditanamkan banget nih biar kuat dan solid adalah rasa bangga nih sebagai ASN Kementerian PU. Rasa bangganya bisa dengan bangga memakai batik PU misalnya, terus bangga juga ke teman-teman kalau sekarang nih ada amanah baru nih yang diemban sebagai ASN Kementerian PU. Jadi itu tuh menurut aku hal pertama yang harus ditumbuh dan kembangkan biar lebih kuat aja sih. Kalau menurut teman-teman mungkin gimana? Menarik banget ya. Tapi Iya, emang itu pasti kita bangga banget sih kayak kalau buat udah jadi masuk di bagian dari keluarga Kementerian PU. Tapi kalau dari Kak Cut Rizky sendiri nih, kalau Kak Cut Rizky gimana? Kira-kira? kebetulan sih sebelumnya kan kakak memang udah lama nih di Kementerian PU sebagai tenaga kontrak. Jadi akhirnya bisa masuk lagi ke sini sebagai calon PNS itu wah rasanya bangga banget. Wah, setelah perjuangan Bisa. ya Kak. Iya, setelah perjuangan bertahun-tahun akhirnya bisa masuk ke sini itu pasti bangga banget sih. Emang sebelum berapa Di lama kantor Kak? yang sama, Kak. Kebetulan nggak di kantor yang Enggak. sama. Di Sebelumnya kakak kantorku di kayaknya. BWS Sumatera 1. Ah kan? Ya, benar. Wah. Kakak di kantor BWS Sumatera 1 selama 6 tahun. Akhirnya kakak bisa lulus Oh. ke sini di BP2JK Aceh. Wah, Buat yang lain gimana nih? Kalau aku kebetulan memang baru kerja sebelumnya sempat kerja swasta 1 sampai 2 tahun di Jakarta. Jadi ini pertama kalinya ikut tes PNS dan langsung alhamdulillah dikasih rezeki dan kepercayaan juga. Jadi kalau wah, aku sih bangga banget ya. one shot, one shot. Keren. Calon-calon pers andalan nih berarti. Dayu sama Kak Cut Atira gimana nih? Kalau aku sebelumnya belum pernah kerja di kantoran yang gimana-gimana sih, tapi karena aku dari basicnya PWK, pernah ngikut project dari alumni, ikatan alumni gitu, kayak bikin rantai RPJM gitu-gitu lah, Kak. Nah, pas masuk ke PU tuh ya Alhamdulillah bangga banget juga sih. Walaupun memang nggak sejalan sama prodiku di PWK ya, tapi kayak ya semoga aku bisa beradaptasi dan bisa bikin PU ke depannya lebih baik juga. Wah, amin, 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 amin. Hmm. Kalau aku Buat sih kalian eh, sebelumnya karena udah udah dari awal tamat kuliah itu sempat kerja di kontraktor. Nah, terus beberapa tahun lalu di konsultan, terus ikut coba-coba yang P3K yang angkatan pertama, alhamdulillah lulus dan sekarang eh, coba lagi kan yang CPNS. Tapi dalam waktu itu, ini sebelum yang P3K itu juga tes CPNS terus gitu kan. Dan alhamdulillah ya ini baru ini yang lulus. Bangga banget sih. Alhamdulillah. alhamdulillah. Oh, tapi Kak, aku tuh jadi kepikiran sesuatu nih, karena dari tadi ngomongin kerjaan kan. Aku tuh eh, kan udah sempet, kita udah sempet kerja sekitar sebulan ya, sebulan 2 bulanan, udah Iya, udah kurang sempat lebih. udah sempat kerja gitu. Aku jadi kepikiran nih Kak, kalau misalkan ini sesuai tema kita kan, uh, what we can do to
to make PU better and stronger, itu tuh bisa banget dikaitin sama aksi bela negara sebenarnya, Kak. Oh iya, benar, benar, benar. Hmm, Karena untuk sama dengan kita untuk memperbaiki instansi, kita juga harus memperbaiki Indonesianya sendiri juga nggak sih? Mungkin kita langkah betul, kita dari instansi betul, kita sendiri dulu yang kita perbaiki. betul. Mungkin konteks juga ya buat para penonton semua. Jadi sebenarnya aksi bela negara tuh nggak selalu apa yang angkat senjata atau kegiatan-kegiatan militer gitu. Tapi banyak banget Iya, betul. aksi-aksi bela negara yang bisa kita lakukan ya bahkan di lingkungan kantor. Kayak aku sekarang nih Kak. Jadi sebenarnya di kantor aku sekarang, oh iya, aku tuh kan bagian peranata hubungan masyarakat. Jadi aku tuh Mm-mm. salah satu tugas aku adalah ngelola sosmed. Nah, jadi kadang tuh ada beberapa komen entah keluhan kayak gitu-gitu. Nah, salah satu aksi bela negara yang akan aku lakukan tuh aku akan jadi ASN yang tanggap gitu Kak. Jadi saat ada keluhan langsung bisa ditangani, bisa aku langsung serahkan ke tim terkait kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau dari kakak-kakak sendiri ada nggak sih yang berkaitan sama kerjaannya gitu dengan aksi bela negara ini? Kalau aku sih lebih ke kalau keadaan ini kan lebih terkait job desk Hmm. formasi saat ini. Kalau aku sih aksi bela negara yang mungkin simple tapi sebenarnya cukup eh, cukup penting itu kalau menurut aku adalah bagaimana cara kita misalnya sesimpel mematikan listrik sebelum pulang, Oh iya, merapikan meja, membersihkan lingkungan kerja. Menurut aku sih itu hal yang simple cuman eh, eh, bermakna ya. esensinya ya Iya, manfaatnya besar Iya. banget sih. Dan itu kan juga mendorong kita dalam sebagai bentuk dalam cinta kantor juga ya membuat PU lebih better and stronger ya dengan cara membersihkan lingkungan kerja, membersihkan meja sebelum pulang, mematikan listrik, biar tidak pemborosan juga kan dalam air juga. Kalau menurut aku sih yang bisa dilakukan dari kecil dulu itu ya. oh betul 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 menarik banget nih. Nah itu juga Sederhana. iya sederhana tapi itu salah satu bentuk dari bela negara juga kan. Iya, benar. Hmm. Keren Kalau keren dari Kak Kak Dila. Dayu gimana? Eh, Kalau aku sih sepengalaman sebelumnya, mungkin karena selama 2 bulan kita kerja ini kan, kalau di sini baru OJT, giliran ke apa, di rolling ke seksi-seksi. Nah, cuman Hmm. kalau pengalaman sebelumnya selama jadi P3K itu yang sama sih, mirip sama Bang Dani tadi, tanggap cepat. Karena kalau sebelumnya kan aku di PPK Fisik. Nah, itu misalnya dari masyarakat atau dari tim yang di lapangan itu ada ngelaporin, oh ini ada bencana, itu kan ada longsor gitu, atau ada banjir. Nah, terus jadi aku harus cepat bikin laporannya, terus langsung laporin ke PPK, nah dari PPK ke Satker, nah nanti langsung ditindaklanjutin gitu kan. Jadi biar akses masyarakat nggak terganggu gitu. Minimal kan kalau yang di tim di lapangan kan langsung kasih rambu-rambu buat hati-hati ke masyarakat sekitar. Jadi kita juga melayani, masih tetap terlayani lah ini jalannya gitu. Keren banget Kak Dayu. Kalau dari Kak, Mm-mm. oh, kalau dari Kak Ciratira gimana nih? Nah, kalau di kantorku itu ya pasti di semua kantor kalian juga kali ya, di semua instansi Kementerian PU itu ada kegiatan Jumat Sehat. Nah, di kantorku itu juga diselingi sama Jumat Bersih tuh. Jadi kayak ya paling kegiatan simpel-simpel kayak gotong royong. Nah, di situ tuh kayak kegiatan sederhana juga, tapi lumayan berdampak ya, kayak menguatkan eh, komunikasi lah antara pegawai dan menjaga kekompakan lah kayak gitu. Kalau di Kak Cetriski gimana nih? Kalau di kantorku sih sebenarnya kalau misalnya dengar pengadaan barang jasa, mungkin tanggapan masyarakat itu bakal, ah, ini bisa disuap nih, atau gimana ya, pokoknya
seringnya sih kalau dari aku sendiri dengar sering negatif gitu ininya Betul. persepsi masyarakat. Jadi kalau misalnya dari aku pengennya sih kayak membuat kami di kantor kami ada yang namanya SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Jadi kalau aksi bela negara menurut aku harus betul-betul menerapkan itu sih. Sebenarnya jangan sampai persepsi masyarakat ini malah dibenarkan. Iya Padahal itu kan benar-benar. sekedar persepsi Bener. Betul, betul, betul. gitu. Wah, tapi keren-keren banget ya. Hmm, keren ya. Oh Iya. ini kalau sekarang kan udah digitalisasi juga kan. Nah jadi Iya, kalau kalau kayak misal misal kita collect data dari vendor atau penyedia jasa itu kan untuk meminimalisir kita tatap muka ini kan untuk ZI ya Kak. Biasanya kan zona integritas itu kan iya biasanya benar. ada kategorinya itu. Nah, biasanya tuh udah kalau sekarang udah pakai drive, nggak yang paper base lagi, maksudnya nggak yang kertas dianterin kayak gitu-gitu. Jadi kita mengurangi interaksi sama vendor gitu. Oh, berarti Iya benar. ASN yang konvensional tuh udah nggak ada lagi ya sekarang di PU. Udah mulai digitalisasi Ya, bener-bener ya. Harusnya udah sudah nggak udah ada mulai ya. digitalisasi. Heeh. Iya, Tapi emang apalagi keren-keren sih. kayak di kantor kami nih rata-rata udah pakai sistem manajemen semua sih. Jadi semuanya berbasis web. Kami hampir tidak bertemu sama penyedia-penyedia secara langsung lagi gitu. Nah, Semuanya iya. udah di web, udah terintegrasi. Jadi kayaknya ada deh web yang bisa diakses sama masyarakat juga. Oh, oke oke. Wah, tapi berarti keren banget ya. Jadi eh selain itu juga ini kita bisa 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 jadi apa ya? Merevisi lah persepsi-persepsi masyarakat bahwa kayak wah PNS tuh Iya, udah jadul banget gitu-gitu. Ternyata nah ini kebukti kita kan beda-beda kantor tapi ternyata sistemnya sama gitu kan. Bahkan kita absen aja tuh pakai Iya, aplikasi kan. Udah nggak pakai iya fingerprint benar. gitu. Bahkan di kantor-kantor tuh masih banyak yang pakai fingerprint. Kita udah pakai aplikasi buat nge-track lokasi segala macam. Ternyata keren juga ya kerja di Kementerian PU ini. Iya, Bangga banget ya. Betul. Itu balik lagi ke udah Bangga canggih lah. banget sih statement memang. Kak Dela tadi. Kalau kita bangga kerja di Kementerian PU. Iya betul. iya kan. Cuman izin menambahkan juga teman-teman kalau dari tadi kan dari Kadani, Kak Cut Atira, Cut Rizky dan Kadayu tuh udah banyak nih kayak aksi-aksi bela negara yang membuat PU grow better and stronger. Tapi kayaknya ada satu lagi sih yang harus diselipin menurut aku penting juga dan bisa dilakukan oleh semua insan PU adalah dengan cara bagaimana kita menjaga tutur sikap perilaku baik di dunia nyata Eh, ataupun di dunia sosmed. Betul, Karena kita betul. kan jelas. sekarang udah masuk sebagai ASN nih. Jadi bagaimana cara kita biar dianggap baik dan tidak negatif, baik itu di dunia nyata, di kelurahan, RT RW, lingkup keluarga, ataupun di sosmed nih, IG, Betul. TikTok. Ya Iya, enggak, kita harus teman-teman? lebih menjaga Betul, betul, sikap betul. ya. Tidak boleh sembarangan-sembarangan lagi memposting sesuatu. Nggak cuma Iya posting, betul. nggak komen-komen juga tuh bahaya. Iya aja, Iya, bahaya itu bahaya. Ya kita mesti lebih Kita Harus bijak harus lah. menjadi menjaga nama smart baik ASN. instansi kita. Ya, itu caranya untuk menjaga Kementerian PU Nah, agar baik. lebih grow and better. Benar, Iya. benar, benar. Setuju sih, Kak. mantap. Selain, kayaknya kalau menurut aku selain itu, selain eksternal nih, kita juga harus menjaga yang ada di internal nih, kayak kayak yang tadi pertama Dela bilang, kita harus matikan listrik kalau misalnya kita pulang, menjaga lingkungan kantor, dan juga kita tetap harus patuh aturan, mulai dari datang tepat waktu, aturan pakaian. Nah, mungkin ada beberapa yang masih menganggap remeh itu, tapi mungkin kita bisa dari diri kita sendiri dulu nih memperbaiki hal-hal tersebut. Ya enggak sih? Betul, setuju banget Kak. Karena Ya kalau nggak mulai dong. dari kita, gimana kita mau nyebarin ke yang lain kan? Iya benar. Seru banget ya topik kali ini Lagi tuh enggak? cukup internal ya. Iya, cukup internal, tapi kayaknya masyarakat juga boleh tahu deh. Betul, ini cukup internal yang Tahu kayak, dong. kayak bisa di-share ke masyarakat supaya tahu Hmm, sebetulnya ya biar apa sih yang dikerjain gitu loh.
di Kementerian PU ini Dan biar sebenarnya. stigma negatif yang kayak Kak Jukis kita dibilang itu hilang. Betul. Iya, benar. Kita, Mm-mm. kita harus berusaha menghilangkan stigma-stigma negatif Persepsi negatif. masyarakat terhadap khususnya orang-orang di Kementerian PU ya. Betul. Dan ini kita ini kan nggak cuma brandingan aja kan, tapi emang bener kejadian kan. Iya, kita Ya, memang usahakan sistemnya kita harus udah menjalankan semua diperbaiki. yang kalau dari atasan-atasan kita sudah memperbaiki sistem ya kita harus mengikuti sistem itu kan gitu. Tuh. Semoga apa yang kita sebut dari tadi bisa dijalankan dengan baik. Gak cuman kita juga ya, juga kita menghimbau teman-teman sesama CPNS yang sama teman Iya, rekan kerja di kantor juga. Jadi harapannya PU lebih grow better and stronger. Amin. benar. Oh ya, Kali ini Kak Dela. buat yang nonton juga, mungkin kalian bisa komen juga di bawah. Kira-kira kalian tuh udah melakukan wujud bela negara apa sih? Entah di pekerjaan kalian, entah di lingkungan rumah kalian, ataupun dimanapun. Kita pengen tahu dong, kira-kira apa aja yang udah kalian lakuin Iya, buat bentuk bela negara. iya. Coba komen di bawah ya. Coba komen di bawah ya guys. Oke deh, nggak berasa nih udah lebih dari 15 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Wah, jadi semoga kayak yang Kak Dela bilang tadi juga, semoga semua yang kita ucapkan tadi betul-betul kita lakuin di kantor kita dan Amin. bisa diikuti oleh semua yang nonton saat ini ya. Amin, amin. Oke, kita bakal jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, See sampai you. jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. Bye-bye. Podcast CPNS cuma pengen ngobrol